Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Nur Fauzia dengan NIM 23104030053. Saya mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di statement video kali ini, saya akan membahas tentang betapa pentingnya mengajarkan berperilaku sopan kepada anak usia dini. Jadi teman-teman, sebelum kita memasuki ke statement bagaimana kita mengajarkan perilaku sopan santun itu kepada anak usia dini dan perilaku sopan santun bagaimanakah yang harus kita ajarkan kepada anak usia dini itu, sebelumnya kita ada refleksi dulu untuk para orang tua ataupun orang dewasa lainnya yang mungkin sekarang sedang membersamahi tumbuh kembang anak-anaknya. Jadi di dunia nyata saat ini yang mungkin yang sering terjadi dan dari beberapa pengalaman saya, ketika ada seorang anak dan anak itu mampu menerapkan perilaku sopan santun dalam artian dia bisa berperilaku sopan dan santun kepada orang lain selain orang tuanya dia sendiri atau keluarganya sendiri, itu orang tua mereka akan merasa bangga kepada anaknya, dan itu menjadi poin yang sangat penting bagi anak usia dini. Karakter menjadi poin karakter yang sangat penting bagi anak usia dini ketika dia bersosialisasi. Kemudian berperilaku sopan dan santun ini masuk dalam bagian pendidikan keluarga tentunya teman-teman. Dan pendidikan keluarga ini dimulai dari orang tuanya masing-masing. Jadi kita sebagai orang tua atau orang dewasa tentunya harus memberi contoh yang baik tentang perilaku sopan dan santun ini. Kemudian dan ada seringkali orang tua yang merasa khawatir kepada anak-anaknya ketika mereka sedang di luar dan bersosialisasi. Takut ketika anaknya, nanti anakku bisa sopan dan santun nggak ya, bisa berperilaku sopan nggak ya sama orang-orang nanti ketika tak ajak keluar gitu, istilahnya begitu ya teman-teman. Jadi ada sebagian dari orang tua yang merasa cemas akan perilaku sopan santun anaknya, dan ada juga orang tua yang bangga kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya menerapkan sopan santun itu. Dan tentunya hal ini dimulai dari sebuah pendidikan di dalam keluarganya, yang mana hal ini diajarkan oleh orang tuanya ataupun orang dewasa lainnya yang ada di dalam sebuah komponen keluarga itu. Jadi setelah ini ada beberapa contoh video yang mungkin nanti akan menambah wawasan untuk teman-teman atau orang tua yang ada di luaran sana untuk mengajarkan perilaku sopan santun kepada anak usia dini. Simak video selanjutnya ya teman-teman. Kalau berbuat salah bilang maaf, maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat, ucapkan permisi. Nah, mungkin teman-teman dari video yang pertama tadi sudah ada video tentang lagu kata-kata ajaib, yang mana kata-kata itu terdiri dari tolong, maaf, terima kasih, dan permisi. 4 kata ini menjadi komponen penting untuk berperilaku sopan santun. Ketika kita butuh bantuan, kita ucapkan tolong. Dan ketika kita merasa bersalah atau melakukan sebuah kesalahan, kita sepatutnya berkata minta maaf.
Dan ketika kita sudah ditolong oleh orang lain, kita mengucapkan terima kasih. Kemudian ketika kita lewat di depan orang lain, atau mungkin kita sedang jalan di depan orang lain dan ingin menyalipnya, kita ucapkan permisi. Dan 4 kata ini menjadi pegangan penting untuk anak usia dini dan harus dilatih sejak sedini mungkin dan harus sering dibiasakan agar mereka juga terbiasa, teman-teman. Halo Pak. Oh Pak. Halo Bu. Oh Pak, oh Pak, Halo Pak. Halo Bu. oh Pak. Bapak apaan sih awal? Biar sopan Bang. Kalau ketemu orang di jalan harus tegur sapa. Oh, Bu. Halo Pak. Itu dia si Ayes Bang. Ayes. Di video yang kedua, kita melihat tentang orang tua yang mencontohkan kepada anaknya untuk saling menyapa. Menyapa merupakan bagian dari perilaku sopan dan santun. Ketika kita menyapa orang lain dengan senyuman, meskipun kita tidak menegur atau memanggil namanya, itu sudah termasuk bagian dari perilaku sopan santun. Maka anak-anak harus diajarkan juga untuk saling menyapa, khususnya untuk ketika bertemu keluarganya, mungkin ya di jalan atau dimanapun itu, keluarganya, gurunya, dan temannya. Jadi kata sapaan ini harus juga diajarkan kepada anak-anak, yang mana harus diajarkan dengan kata-kata yang sopan. Bagaimana kita menyapanya dengan sopan gitu, teman-teman. Chef Rara ready. Uma, Rara boleh bantu ngaduk telurnya nggak? Boleh sayang. Asik. Itu juga ternyata. Dan di video terakhir, teman-teman, diajarkan untuk membantu orang lain. Menjadi anak yang sopan dan santun itu juga berarti suka membantu orang lain. Kita bisa membantu orang tua kita sendiri atau orang lain di luar sana yang sedang membutuhkan kita, misalnya dia dalam kesulitan, ataupun teman-teman kita sendiri yang juga sedang mengalami kesulitan. Jadi suka menolong ini bisa ditumbuhkan dari orang tua untuk memberikan contoh kepada anaknya ketika di dalam lingkungan keluarganya. Nah, teman-teman, untuk di closing statement kali ini, saya menyimpulkan bahwa mengajarkan perilaku sopan dan santun kepada anak usia dini itu merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk sebuah karakter anak dan menyadarkan anak bahwa kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain. Dan tentunya hal ini tuh tidak jauh dari peranan orang tua. Bagaimana orang tua itu menerapkan pendidikan keluarganya tentang sopan santun khususnya kepada anaknya tersebut, dan bagaimana juga orang tua itu memberikan contoh kepada anaknya tentang berperilaku sopan santun. Dan tentunya orang tua bukan hanya menjadi contoh atau teladan, akan tetapi orang tua juga harus menjadi motivator dan fasilitator untuk anak agar selalu menerapkan perilaku sopan dan santunnya mereka. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan semoga membawa manfaat dan kepada kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ketidaksesuaian
apa yang saya sampaikan dengan realitanya atau teori-teorinya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.